Ya Allah. Terima kasih undangannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Hari ini kita semua bahagia dalam peluncuran album Milad Anak Muslim. Dan terima kasih. Ya, Sulap sama-sama. kita nih hadir bersama di sini dan beliau 2 hari lagi juga akan milad yang ke-29. Mabruk, alfa mabruk. Ya. Selamat milad. Semoga dapat rahmat. Amin, terima kasih. Habib, saya mau ini dong minta saran juga. Ini kan ketika saya bongkar-bongkarin rahasia perdukunan dan kebohongan dukun, banyak banget fitnah-fitnah yang datang. Saya ngelihat Habib Rizik ini luar biasa nih. Mau difitnah bagaimanapun, tapi kekuatan dan konsistensinya nggak kendor. Itu rahasianya, resepnya gimana, Habib? Apa yang sudah antum lakukan untuk membongkar kebohongan para dukun, kebohongan mereka yang menipu umat, itu suatu perbuatan baik. Amin. Jadi kalaupun banyak serangan yang memfitnah, yang menghantam, anggap angin lalu aja. Tetap konsisten ya. Yang penting kita tetap konsisten. Dan tujuannya untuk kebaikan masyarakat ya. Itu yang penting, ikhlasin niat. Ikhlas. Yang penting ikhlasin niat, bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan orang, mempermalukan orang, enggak. Semata-mata ikhlas dari ridha Allah untuk menyelamatkan umat dari aneka ragam kebohongan. Kebohongan mesti kita jadikan common enemy. Karena Indonesia ini lagi darurat kebohongan. Jadi kita mesti perang lawan kebohongan. Enggak boleh ada kebohongan, baik kebohongan di bidang politik, di muamalat, di ibadat, atau kebohongan termasuk yang sedang perdukunan, untuk dibongkar. Bongkar habis. Terima kasih Habib Rizik dukungannya. Masya Allah. Kita foto dulu, ayo. Iya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Dan ini saya barusan habis menengok pertemuannya pesulap merah bersama Habib Rizik. Nah, jadi mengenai percakapan mereka berdua, ya jelas pesulap merah pertama mengatakan dia minta resep sama Habib Rizik. Yang kedua, menurut pesulap merah, katanya kekuatannya Habib Rizik tidak mudah kendor. Kan begitu barusan dia mengatakan. Nah, jadi mengenai Habib Rizik ini, ya ini pemirsa, ya ini saya akan mencoba mengomentari orang ini yang bernama Habib Rizik. Jadi kalau mengenai Gus Samsudin, mohon maaf dulu pemirsa, mohon maaf, sebab mengenai orang ini saya rasa ada yang menarik. Beneran Habib Rizik itu, dia itu pintar ceramah tapi tidak sesuai dengan mulutnya. Beneran dia itu pintar ceramah tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Apa yang dia perbuat? Perbuatan dia itu sudah melanggar hukum. Beneran sudah melanggar hukum. Nah, jadi mengenai orang ini, apakah benar Rizik Syihab ini kekuatannya tidak kendor? Nah, jadi mengenai Habib Rizik ini, ya kita lihat pemirsa, sebab di dalam pembangunnya Habib Rizik ini ternyata dibongkar oleh seseorang, yaitu oleh Bapak Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Jadi mengenai pembongkaran secara langsung tentang bangunannya Habib Rizik ini, ya kita lihat pemirsa, sebab menurut saya pembongkaran ini sangat menarik bagi saya. Ya, kalau gitu kita simak videonya Pak Deddy Mulyadi. Saya udah di lokasi Yaswita, Pak. Ya. Wow, Bapak Wakil Bupati sehat. Di atas siap, kalau bagus ya. Pak, Bapak di mana Pak Kasatpolnya? Oh iya.
Yang belum berizin mana aja Pak? Pak Wakil. Yang belum beri. Yang IMB-nya belum keluar mana aja? Kayaknya hampir semua. Bukan yang ini ya, yang ini kan ini sudah berizin semua. 4.800 yang Ini semuanya lebih dari 4.000 loh. Oh ini di sini tuh ya di sini tuh 4.800 izinnya. 4.800 bukan 4.800 meter. Berarti hampir setengah hektar lah ya. Terus pengerjaannya dan ini kita bersih pengerjaan. Harusnya kan bukan beton, paving. Ya itu pinggir ini. Kalau itu juga bisa habis. Ya ini mah kalau air mah hujan brut. Yang repot yang di bawah itu, yang di kampung. Yang banjirnya kampung di sana. Iya. Iya, pas di jalur ini. Yang jalur ini. Jalur ini. Berapa hektar? Berapa kampung? Desa Tugu terus aja sampai Dari sisi aturan, kalau kemudian dia mengerjakan di luar ketentuan apa? Yang jelas ini kan udah alih fungsi ya. Pak Kasat, sisi aturannya apa konsekuensinya? Konsekuensinya yang di luar 4.800 Dibongkar. ini sudah berkali-kali Pak, sudah beri peringatan. Oh sudah peringatan. Ya, kemudian sudah dipanggil oleh Pemkab Bogor. Tidak mau, bongkar aja. Tidak hadir. Bongkar aja. Orangnya bongkar Pak, ada yang harus dipidanakan ini harus tanggung jawab. Ya udah nggak ada masalah. Iya. Terakhir itu 15.000 Pak. Terakhir waktu PJ Gubernur kemarin dengan kampus. Kemudian Cuman dulu Bapak sempat tegur-tegur itu ya. Sudah. Bongkar ulang Pak. Bongkar mandiri Pak. Jadi waktu itu akan bongkar mandiri. Akan bongkar mandiri oleh. Ya susah lah Pak, udah bongkar aja. Ternyata bukan bongkar mandiri, malah menambah jadi 20. Iya, jadi sudah surat peringatannya ada. Ada. Ada kedua kedua ada surat peringatan. Kan oleh Padahal itu BUMD-nya provinsi. Iya. Ini BUMD provinsi. Iya, Punya Bapak Pak. Kan punya Pemda. BUMD provinsi kan? Iya. Berarti punya Bapak. Ya kan makanya saya minta maaf, saya salah. Minta maaf ke masyarakat Pak. Udah. Masyarakat Bogor Pak yang meninggal udah yang banjir. berkali-kali udah minta maaf, Oh kita sama-sama karena salah, bentuk Pak. permintaan maaf saya adalah dibongkar. Oh iya. Oh kita satu badan Pak ya, provinsi, kabupaten siap salah Iya Pak. bongkar Pak. Bapak juga kenapa diem aja nggak dibongkar? Siapa? Kita dengan Pak Bupati salah Pak siapa? Baru dilantiknya kemarin Pak, tanggal 20. Di batasannya mana Pak? Yang diizinkan dari mana sampai mana? Sebetulnya ada beberapa bangunan saja Pak yang dibawa di sini. Yang dari tidak diizinkan. Dari DPKPP itu ada beberapa wilayah Pak yang artinya tidak satu hamparan Pak. Ada beberapa hamparan yang melebihi PBG yang diberikan. Artinya kan surat peringatan sudah ada ya. Ya udah jangan yang kecil aja, yang gede aja kita bongkar. Berani Bapak bongkar, bantu saya. Tegak lurus Pak. Siap. Pak Wawan, sini. Bapak anggota DPRD sini ya? Iya Pak Wawan lebih tahu. Bapak anggota DPRD sini? Siap. Kok kenapa sih Bapak nggak berani nyetop ini dari dulu? Sudah Pak. Nah, terus? Sudah Pak. Kan orang Bogor tuh paling berani kalau digerakkan orang puluhan ribu. Sudah Pak. Kenapa enggak? Sudah Pak. Sudah Sudah terus? direkomendasi, udah disegel, cuman belum dibongkar Pak. Bongkar aja Pak. Siap. Bapak punya alat berat? Mana di Punya, mana? siap. Ada udah kita ada. Yang dari Bogor kerahin aja Pak. Kita ke Satpol udah. Siap. Yang gede-gede Pak. Sudah Pak. Dari segel mana? Ada udah ditandai. Termasuk yang biang lala. Pak Kasat sini Pak Kasat. Biar orang tahu bahwa kita ini ada progres. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Ibis. Ibis ya, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Ibis. Barat, PT Jaswita. Ya. Kemudian Pak Kasat silakan berikan penjelasan. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan Dan yang dikerjakan sampai dan tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, kemudian dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami Pak.
Peringatan sudah, Pak? Sudah melakukan peringatan, kemudian pemanggilan, kemudian diminta bongkar sendiri sudah. Iya. Tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang di luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Siap. Ya, Siap. Bantu Pak Wakil Bupati. Siap. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah bantu mengarahkan Pak Bupati. Untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan, walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Walaupun itu adalah lembaga bisnis, lembaga usaha BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Kita ngasih contoh pada seluruh warga di Jawa Barat. Ya. Terima kasih Pak Guru. Ya. Ada alatnya? Lanjut, ada alatnya? Siap. Kita mulai bongkar hari ini. Urusan beres ke Bapak Dede mah. Bapak Aing nggak baca kumpul. Tak abang kumpul Bapak Aing. Bapak Aing nggak baca kumpul Bapak Aing. Bapak Aing kerja nyata. Hidup Bapak Aing. Nah, gimana itu pemirsa? Gimana responnya Habib Rizik?
gimana dengan kekuatannya? Jadi mengenai bangunan yang sudah dibongkar oleh Bapak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi, terus responnya pesulap merah itu gimana? Ayo, responnya pesulap merah itu gimana setelah bangunannya Habib Rizik dibongkar? Saya menanti responnya pesulap merah sampai sekarang ini pemirsa. Tidak ada kabarnya. Ditambah lagi Habib Rizik ini setelah dibongkar bangunannya, kemana jejak dia? Kemana jejaknya dia? Apa Habib Rizik ini bersembunyi? Orang kalau sudah songong, yaitu pemirsa, ujung-ujungnya ngumpet. Sampai sekarang pun orang yang bernama Habib Rizik ini tidak ada kabarnya sama sekali. Tanah yang diajukan ya, tanah perkebunan teh, dibuat bangunan. Malah selebarnya tanah perkebunan itu yang diajukan Habib Rizik 4.800 meter persegi. Nah, tapi dia membangun selebar 15.000 meter persegi. Itu yang 11 meter ribu persegi itu dapat dari mana? Ayo, dapat dari mana? Jadi kalau menurut saya, sisa 11.000 meter persegi itu, kalau menurut saya, itu mencuri namanya. Ditambah lagi tidak memiliki izin. Ya wajar, Bapak Gubernur marah. Ya ini pemirsa, Bapak Gubernur yang sangat satria kalau menurut saya. Benar, seorang yang sangat satria, pemberani. Bahkan Bapak Gubernur Mulyadi ini sudah berapa banyak orang pemirsa dibantu sama beliau. Saya benar-benar salut pemirsa dengan sosok Bapak Mulyadi ini. Saya berharap semoga Bapak Gubernur ini derajatnya meningkat, dan semoga Bapak ini bisa memimpin Indonesia dan menjadi Bapak Presiden. Amin ya rabbal alamin. Jadi bisa, kalau gitu saya mau pamit undur diri. Jadi seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.